Bahkan beliau mengatakan hadis-hadis seputar Rajab itu ada dua kelompoknya. Kelompok yang pertama, kalau bukan hadis itu dhaif, lemah, maka hadis itu maudhu', palsu. Sekarang kita akan menyebutkan beberapa hadis-hadis yang lemah seputar bulan Rajab. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ثم الصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Sidang hadirin hadirat Bapak sekalian, jamaah salat Maghrib dan Isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari sama-sama kita memasang niat i'tikaf. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Biasanya pada beberapa pertemuan lalu kita membahas tentang kajian fikih keluarga. Pertemuan terakhir kemarin tentang khulu', yaitu talak tebus. Namun pada malam yang berbahagia ini kita akan mengkaji sedikit tentang yang sedang kita hadapi, yaitu kajian seputar bulan Rajab. Keistimewaan bulan Rajab, kemudian beberapa nama bulan Rajab, lalu hadis-hadis seputar bulan Rajab. Baik. Pertama sekali yang perlu kita ketahui bahwa Rajab termasuk bulan yang istimewa. Rajab termasuk salah satu bulan haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra. Sesungguhnya bilangan bulan atau jumlah bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ardh. Dari sejak Allah menciptakan langit dan bumi ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dikenal dengan al-ashhurul hurum. Kalau kita terjemahkan bulan-bulan haram. 12 bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, bulan ke-10. Lalu Zulqa'dah, Zulhijjah. Ada 12 bulan. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dikenal dengan bulan haram. Apa arti haram di situ? Bahwa Allah menambahkan kehormatan di bulan tersebut. Ketika Allah berfirman, "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Jangan kalian menzalimi diri kalian dengan melakukan dosa. Ya Rabb, melakukan dosa kan bukan hanya di waktu-waktu tertentu dilarang. Di setiap waktu dilarang. Iya, ketika Allah Subhanahu wa taala gandengkan fala tazlimu fihinna anfusakum dengan minha arba'atun hurum, ada 4 bulan haram, ini menunjukkan ada perhatian khusus, ada perhatian lebih dari Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan dosa-dosa yang dilakukan di 4 bulan haram ini. Jadi ada tanah haram dan ada bulan haram. Atau dalam bahasa lain, ada waktu yang haram dan ada tempat yang haram. Mana tempat yang haram? Mekah, Madinah, Masjidil Aqsa. Perlu kita ketahui Bapak sekalian, sebagaimana kebaikan yang kita lakukan di tanah haram, di Mekah misalnya, dilipat gandakan sebanyak 100.000 kali lipat.
dosa yang dilakukan di tanah haram juga dilipat gandakan 100.000 kali lipat. Di Masjid Nabawi, kebaikan yang kita lakukan dilipat gandakan 1000 kali lipat. Keburukan yang dilakukan di sana juga 1000 kali lipat. Jadi kalau seandainya kita melakukan kebaikan, bersedekah, memberikan minum, itu 100.000 kali lipat. Dan kalau kita menyakiti orang lain di tanah haram, di Mekah, wabil khusus juga 100.000 kali lipat. Ya, maka sudah ada umrah-umrah yang singkat, tujuannya apa? Supaya semangatnya full. 4 hari full, ya. 6 hari full di Mekah. Tujuannya apa? Supaya karena waktu yang terlalu singkat, enggak teringat yang macam-macam. Teringatnya kapan umrah lagi, kapan ke Masjidil Haram, kapan melakukan zikir, enggak teringat yang bukan-bukan. Jadi ada sisi positifnya juga. Jadi sebagaimana tempat haram itu lipat gandakan kebaikan dan keburukannya, waktu yang haram juga demikian. Waktu yang haram, kebaikannya dilipat gandakan, keburukannya juga dilipat gandakan. Apa saja 4 bulan haram ini? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW menjelaskan 3 bulan yang berturut-turut, 1 yang terpisah. Yang berturut-turut adalah Zulqa'dah bulan ke-11, Zulhijjah bulan ke-12, dan Muharram bulan ke-1. Berturut-turut ya, 11, 12, 1. Sedangkan yang terpisah adalah Rajab, bulan yang ke-7. Jadi Bapak sekalian, dari ayat Al-Quran ini saja sudah jelas, sudah nyata bagi kita bahwa bulan Rajab bukan seperti bulan-bulan yang lain. Dia punya keistimewaan, ada perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin timbul pertanyaan segera, Ustaz, kenapa dalam 4 bulan haram itu enggak ada masuk bulan Ramadan? Bulan Ramadan bukan bulan haram. Bulan Ramadan adalah bulan rahmat. Karena di bulan Ramadan kebaikannya saja yang dilipat gandakan, keburukannya tidak dilipat gandakan. Bulan Ramadan rahmat dari Allah bercucuran, kebaikan dilipat gandakan sebanyak-banyaknya. Mungkin lebih banyak daripada kebaikan yang kita lakukan di bulan-bulan haram. Tapi apa yang membuat istimewa bulan haram dibandingkan dengan Ramadan? Di bulan haram kejahatan yang dilakukan dilipat gandakan. Bulan Ramadan tidak. Jadi enggak sama ngambil sandal orang di bulan haram dengan ngambil sandal orang di luar bulan-bulan haram. Baik. Bapak-Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rajab ini ada memiliki beberapa nama. Ada sebagian menyebut 16 nama, ada yang mengatakan sampai 18 nama. Orang Arab kalau sesuatu itu punya nama yang banyak, itu menunjukkan sesuatu itu luar biasa. Luar biasa terkenalnya, terutama kebaikannya, atau luar biasa begitu buruknya. Tapi kalau seandainya keburukan itu hanya beberapa, ada beberapa nama. Tapi kalau seandainya kebaikan namanya sampai banyak. Misalnya nama Nabi Muhammad SAW itu banyak sekali. Nama Nabi Muhammad huwa Ahmadu, wa huwa Muhammadun, wa huwa Hamidun, wa huwa Mahmudun. Beliau juga Mustafa, beliau juga Al-Khatim, beliau juga Al-Hashir, beliau juga bernama Al-Mahi, beliau juga bernama Yasin, juga bernama Taha, dan memiliki nama-nama lainnya. Al-Quran, karena begitu agung, punya banyak nama. Al-Quran, Al-Bayyinat, Al-Furqan, Al-Dzikr, Al-Huda, Al-Wahy, dan nama-nama yang lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama luar biasa. Nama Allah banyak, ratusan. Namun ada 99 nama Allah yang terbaik. Siapa yang menjaganya, yang menghafalnya, maka jaminannya syurga.
Itulah yang sering kita katakan dengan al-asmaul husna. Dengan berbagai macam iramanya, tujuannya adalah agar kita menghafal asmaul husna tersebut. Man ahsaha, siapa yang menghafalnya, dakhalal jannah, dia masuk ke dalam syurga. Masya Allah. Jadi kalau begitu hafallah asmaul husna sekalian. As'aluka ya man huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim, al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir sampai as-sabur, ya. Jadi Rajab juga bulan yang istimewa sehingga memiliki banyak nama. Di antaranya yang pertama, Rajab itu dinamakan dengan Rajab. Apa arti Rajab? Rajab itu artinya agung. Kenapa bulan Rajab dinamakan dengan Rajab? Karena orang-orang Arab jahiliyah sangat mengagungkan bulan Rajab. Mungkin ini termasuk salah satu yang masih mereka wariskan dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi enggak semua yang dilakukan oleh orang Arab jahiliyah itu enggak bagus. Orang Arab jahiliyah punya beberapa sikap dan sifat yang diikrarkan, disetujui dan dilanjutkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya apa? Mereka suka memuliakan tamu. Orang Arab punya kesetiaan luar biasa untuk keluarganya. Orang Arab menganggap kejujuran itu sifat seorang pendekar dan kedustaan itu sifat orang lemah. Maka orang Arab itu enggak mau berbohong. Dan enggak akan kedapatan mereka itu berbohong. Dari masa jahiliyah dulu. Jadi dari masa jahiliyah bulan Rajab ini sudah diagungkan oleh mereka. Di antaranya apa? Kalau sudah tiba bulan Rajab, mereka enggak bermusuh-musuhan. Mereka enggak akan berperang. Bahkan itu diriwayatkan ketika mereka melihat orang yang membunuh orang tua mereka, kan bisa marah sekali itu, ada kesempatan untuk balas dendam, tapi karena di bulan Rajab mereka enggak jadi bunuh orang yang membunuh orang tua mereka. Ya, itu dari masa jahiliyah terdahulu. Kemudian bulan Rajab juga dinamakan dengan Al-Asam. Al-Asam artinya yang tuli, yang tidak terdengar, yang tidak bisa mendengar. Kenapa? Karena di bulan Rajab mereka enggak mendengar suara pedang, suara dentingan pedang. Ya, tidak mereka dengarkan. Dinamakan juga dengan Al-Asab. Al-Asab artinya melimpah ruah. Turunnya cucuran yang melimpah ruah. Kenapa? Karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala melimpah ruah di bulan Rajab. Bapak dan ibu berzikir dilipat gandakan. Bapak dan ibu membaca Al-Quran dilipat gandakan. Berselawat di bulan ini juga dilipat gandakan. Semua kebaikan kita dilipat gandakan. Maka dinamakan dengan Al-Asab. Dinamakan juga dengan Rajam, lemparan. Lemparan batu. Ar-Rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang dilempar dengan batu. Maksudnya apa? Orang dulu kalau dilempar dengan batu itu karena orang itu sangat terkutuk. Makanya laki-laki yang sudah menikah, perempuan yang sudah menikah, muhsan atau muhsanah, kalau dia berzina dilempar dengan batu. Kenapa? Karena terkutuk sekali orang tersebut, dilempar dengan batu sampai mati. Itu kalau syariat Islam ditegakkan. Di Indonesia jangan sekali-kali buat demikian. Nanti kita yang masuk pengadilan, kita pula yang akan dipenjara seumur hidup. Kenapa bulan Rajab dinamakan juga dengan Rajam? Karena syaitan dirajam di bulan tersebut. Dahulunya sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, syaitan itu mudah sekali naik ke langit untuk mencari informasi dari para malaikat. Berita-berita gaib. Tujuannya apa? Agar mereka bisa menginformasikan kepada tukang sihir yang punya hubungan interaksi dengan mereka. Tapi apabila tiba bulan Rajab, setiap kali mereka naik ke langit, mereka dilempar dengan batu api di bulan Rajab.
Namun setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, pintu langit tertutup rapat, tidak ada peluang bagi syaitan untuk mencuri informasi-informasi gaib. Kemudian Bapak sekalian, Rajab juga dinamakan dengan Rajab Mudar. Rajab Mudar. Mudar yaitu salah satu kabilah yang ada di Jazirah Arab. Kenapa dinamakan dengan Rajab Mudar? Karena bangsa Mudar itu, kabilah Mudar adalah kabilah yang paling terkenal, sangat mengagungkan bulan Rajab. Kalau sudah tiba bulan Rajab, maka mereka akan membuat kenduri, mereka akan memberikan hidangan kepada banyak umat manusia di waktu itu. Dan bulan Rajab juga dinamakan dengan Syahrullah, bulan Allah. Kenapa dinamakan dengan bulan Allah? Karena Allah yang memuliakan bulan Rajab. Dan juga dengan nama-nama yang lain. Baik, sidang hadirin hadirat Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan hadis-hadis seputar bulan Rajab, tentang amalan-amalan yang dianjurkan untuk dilakukan di bulan Rajab, itu ternyata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama besar ahli hadis yang bermazhab Imam Asy-Syafi'i, yang wafat di tahun 851, ya, lebih kurang abad 9 begitu. Beliau mengarang sebuah kitab, Tabyinul Ajab bima warada fi fadli Rajab. Penjelasan bagi orang-orang yang Tabyinul Ajab, penjelasan kekaguman tentang apa-apa yang terdapat pada fadilat bulan Rajab. Beliau mengatakan, lam yarid fi fadli syahri Rajab wala fi siyamihi wala fi siyami syai'in minhu muayyanun wala fi qiyami lailatin makhsusatin fihi hadithun sahihun yasluhu lil hujjah. Beliau mengatakan tidak ada hadis-hadis yang menceritakan tentang keistimewaan bulan Rajab, atau puasa di bulan Rajab, ataupun qiyamul lail pada malam-malam tertentu, mau buat misalnya salat sunat tasbih di awal Rajab dan seterusnya. Enggak ada satupun hadis yang sahih yang bisa dijadikan hujjah. Bahkan beliau mengatakan hadis-hadis seputar Rajab itu ada dua kelompoknya. Kelompok yang pertama, kalau bukan hadis itu dhaif, lemah, maka hadis itu maudhu', palsu. Baik. Lalu kalau seandainya enggak ada hadis sahih, enggak ada hadis yang kuat, enggak ada hadis sahih, enggak ada hadis hasan, apakah menjadikan kita enggak boleh melakukan amal apapun? Misalnya, saya mau baca Yasin pada malam Jumat. Ada enggak hadis yang menceritakan tentang keistimewaan atau anjuran membaca Yasin pada malam Jumat? Enggak ada. Lalu apakah kita enggak boleh membaca Yasin pada malam Jumat? Oh, tidak. Tidak ada dalil, bukan berarti tidak boleh melakukan amalan tertentu. Kalau enggak, semua harus ada dalil yang khusus. Kajian, menghadiri kajian malam Kamis antara Maghrib dan Isya, apakah ada hadis khusus? Enggak ada. Lalu apakah enggak boleh ikut pengajian? Oh, belum tentu sekalian. Yang tidak disebutkan oleh Nabi SAW itu bukan berarti enggak boleh. Bukan berarti tidak ada anjuran. Karena yang ditinggalkan oleh Nabi ada kemungkinan haram, ada kemungkinan makruh, ada kemungkinan mubah. Contohnya apa yang mubah? Khalid bin Walid, salah seorang pendekar perang, makan di hadapan Nabi. Khalid sedang menyantap dob. Apa itu dob? Kadal padang pasir. Dimakan oleh Khalid. Satu habis, dua habis. Sedang makan, Khalid lihat Nabi enggak makan, enggak sentuh sedikit pun. Sehingga Khalid bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ini enggak boleh dimakan?"
saya bukan dari kaum yang terbiasa makan seperti itu. Berarti Nabi meninggalkan memakan dhab. Apakah itu haram? Tidak. Itu justru ada kalanya menunjukkan mubah. Dan ada kalanya Nabi meninggalkan sesuatu yang sesuatu itu padahal sunnah. Nabi ada kalanya minum sambil berdiri untuk menunjukkan bahwa minum sambil berdiri itu bukan haram, tapi yang utama itu sambil duduk. Nah, yang jelas yang ditinggalkan oleh Nabi SAW hanya menunjukkan satu hukum yang sudah pasti. Apa itu? Yang ditinggalkan oleh Nabi pasti bukan yang wajib. Karena mustahil Nabi meninggalkan wajib, karena meninggalkan kewajiban adalah kemaksiatan. Ya. Baik, sidang hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bertanya kepada saya, "Ustaz, dulu saya rajin berpuasa di bulan Rajab. Tapi karena banyak berapa orang ustaz mengatakan hadis-hadis tentang puasa bulan Rajab itu dhaifah, lemah-lemah, maka saya pun enggak lagi berpuasa di bulan Rajab." Masya Allah. Lalu saya katakan, Bapak sekalian, hadis khusus memang tidak ada. Kalaupun ada, kalau bukan dia dhaif, maka dia itu palsu. Nanti kita akan sebutkan. Memang dahsyat-dahsyat sekali hadisnya. Nah, tapi bukan berarti enggak boleh berpuasa di bulan Rajab. Karena tadi disebutkan dalam ayat Al-Quran bahwa bulan Rajab salah satu daripada bulan haram, yang mana bulan haram itu ada keistimewaan, dilipat gandakan kebaikan di dalamnya. Berarti semua aktivitas ibadah yang kita lakukan itu akan dilipat gandakan. Kita baca Al-Quran, kita mau puasa sunat, kita mau qiyamul lail, yang enggak boleh menyandarkannya kepada Nabi SAW. Bukan berarti kalau hadis yang dhaif langsung buang. Ini salah satu hadis sekalian. Kalau kita fahami semua hadis dhaif harus dibuang, maka berbahaya sekali. Di antaranya apa? Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Itu hadisnya dhaif. Dhaifnya sangat dhaif. Mungkar, hampir kepada hadis palsu. Lalu apakah anak itu tidak perlu untuk berbakti kepada ibunya? Ini salah faham ini. Jadi hadis dhaif letakkan pada satu tempat, pengamalannya juga letakkan di tempat yang lain. Yang tidak boleh kita katakan adalah ini sabda Nabi. Kenapa bapak baca Yasin malam Jumat? Oh ya, karena ada hadis Rasulullah SAW menganjurkan membaca Yasin malam Jumat. Hati-hati. Berdusta atas nama Nabi berbeda dengan berdusta atas nama manusia biasa. Man kadzaba alayya muta'ammidan, siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya di dalam api neraka. Jadi enggak boleh sembarangan hadis Nabi, Nabi bersabda begini, belum tentu. Bahkan dahulunya para ulama karena takut ada huruf-huruf yang lebih atau huruf-huruf yang kurang, mereka setelah menyampaikan hadis tersebut mereka mengatakan au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Takut saya salah, maka saya katakan atau seperti yang persis dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ada perbedaan antara mengamalkan sesuatu dengan menyandarkan sesuatu itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melaksanakan salat sunat tarawih malam 1, malam 2 sampai malam 30. Ada hadis Nabi SAW sabda, siapa yang melaksanakan salat sunat tarawih pada malam pertama, maka dia mendapatkan pahala sebanyak ibadah yang dilakukan oleh para malaikat di langit yang pertama. Di malam kedua seperti malaikat di langit yang kedua. Malam ketiga seperti malaikat di langit yang ketiga. Ini hadisnya itu, hadis tentang keutamaan salat tarawih palsu. Palsu itu sekalian. Pertanyaannya, apakah kita enggak boleh salat tarawih? Oh, bukan begitu. Ada dalil yang lain. Man shoma ramadhana atau man qama ramadhana, siapa yang qiyamul lail di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, karena penuh keimanan dan hanya mengharapkan balasan dari Allah,
Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, akan diampuni dosa-dosa yang telah terdahulu. Jadi kalau begitu mau puasa, kita kan boleh puasa Senin Kamis. Kita mau puasa bulan Rajab, kenapa? Karena keagungan bulan Rajab. Karena keagungan bulan Rajab, maka saya pun mau berpuasa. Kenapa Bapak berpuasa bulan Rajab hari pertama, hari kedua, hari ketiga, nanti 13, 14, 15, nanti penghujungnya lagi 28, 29, 30? Karena ada hadisnya, harus hati-hati. Karena dalil tentang bulan Rajab secara khusus dan juga amalan-amalan di bulan Rajab secara khusus, hadisnya kalau bukan dhaif, lemah, maka maudhu', palsu. Tapi ada satu hadis yang kita bisa memahami dari hadis tersebut, anjuran berpuasa di bulan Rajab secara tidak langsung. Ini dikatakan oleh para ulama, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, yaitu ketika mereka melihat adalah Nabi jika berpuasa, puasa terus, sehingga kami memperkirakan Nabi enggak pernah berbuka. Dan ada kalanya Nabi kalau berbuka puasa, berbuka terus, sehingga kami menduga Nabi enggak pernah berpuasa kecuali bulan Sya'ban. Kalau tiba bulan Sya'ban, Nabi hampir penuh puasanya sepanjang bulan. Sehingga kami pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mengapa kami sangat sering melihat engkau berpuasa di bulan Sya'ban?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab begini, "Dzaka syahrun yaghfulu anhu katsirun minan nas." Sya'ban ini, coba lihat sekalian, Nabi berbicara tentang Sya'ban. Tapi bagaimana para ulama, para fuqaha bisa mengeluarkan sebuah hukum tentang Rajab, tentang puasa di bulan Rajab. Nabi bersabda, "Saya banyak berpuasa di bulan Sya'ban karena Sya'ban ini bulan yang sering dilalaikan oleh manusia antara Rajab dan Ramadan." Maksudnya apa? Orang mengagungkan Rajab, mengagungkan Ramadan, mereka melalaikan di antara dua bulan ini. Padahal tidak ada sesuatu yang berada di antara dua kemuliaan, melainkan yang di tengah-tengahnya itu mulia juga. Dan kita mengetahui Ramadan bulan puasa. Rajab bagaimana? Mungkin masih tanda tanya ini. Rajab masih tanda tanya. Tapi Nabi apa yang Nabi lakukan di bulan Sya'ban? Beliau banyak berpuasa. Ini menunjukkan apa? Bahwa Ramadan bulan puasa, Rajab bulan juga dianjurkan banyak berpuasa. Maka karena itu Nabi menghidupkan Sya'ban dengan banyak berpuasa. Bisa difahami ya sekalian ya? Jadi mengapa bulan Rajab dianjurkan berpuasa? Karena hadis Nabi banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Beliau bersabda, ini Sya'ban ini di antara dua bulan ini, dua bulan yang agung, bulan Ramadan dan juga bulan Rajab. Bulan Ramadan, bulan puasa. Bulan Rajab kita katakan enggak ada dalil yang khusus. Tapi Nabi menghidupkan Sya'ban dengan puasa. Menunjukkan apa? Karena Ramadan bulan puasa, Rajab juga dianjurkan banyak berpuasa, maka di Sya'ban pun Nabi banyak berpuasa. Demikian di antara yang disebutkan oleh para ulama. Baik, saudara hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan menyebutkan beberapa hadis-hadis yang lemah seputar bulan Rajab. Di antaranya Anas bin Malik mengatakan, "Inna fil jannati nahran yuqalu lahu Rajab." Sesungguhnya di surga ada satu sungai yang dinamakan dengan Rajab.
Ma'uhu ashaddu bayadan minal laban. Airnya itu lebih putih daripada air susu. Wa ahla minal asal. Lebih manis daripada madu. Man shama yawman min Rajab saqahu Allahu min dzalikan nahr. Barang siapa yang berpuasa satu hari aja di bulan Rajab, maka Allah akan memberikan dia minuman dari telaga Rajab tersebut. Nah, ini hadisnya dhaif. Kemudian di antaranya juga ya, doa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi jika masuk bulan Rajab beliau berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, berkahilah kami di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Ini hadisnya dhaif, lemah. Pertanyaannya, boleh enggak berdoa dengan doa ini? Ya, boleh enggak? Kalau doanya kita gunakan sebagai lafaz yang kita minta keberkahan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan panjangkan usia kami ke bulan Ramadan, apa masalahnya? Yang menjadi masalah, kenapa Bapak sering doa itu? Oh iya, karena Nabi berdoa begitu. Itu yang harus kita jaga. Hati-hati menyandarkan sesuatu kepada Nabi SAW. Ini menjelang Rajab kemarin ada yang mengirim hadis-hadis palsu. Di antaranya, siapa yang gembira dengan datangnya Rajab, maka dia telah mencintai aku. Dan siapa yang mencintai aku, maka dia akan bersamaku di surga. Itu ambil sepotong-sepotong dari banyak hadis, dijadikan satu. Ini kan berdusta juga atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga Bapak sekalian, riwayat yang mengatakan Nabi enggak pernah berpuasa selain Ramadan kecuali di Rajab dan Sya'ban. Ini juga hadis yang sangat lemah. Di antara hadis palsu adalah sebagai berikut. Di antaranya, Rajab syahrullah, Rajab itu bulan Allah. Wa Sya'ban syahri, dan Sya'ban itu bulanku. Wa Ramadan syahru ummati, dan Ramadan itu bulan umatku. Ini kalau kita sandarkan kepada Nabi, itu adalah palsu. Kalau kita menyampaikan kepada orang lain hadis ini, berarti kita juga memasukkan atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau maknanya bisa jadi betul. Maknanya boleh jadi betul. Rajab ini kita gandengkan atau kita bandingkan antara 3 bulan ini. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Rajab bulan Allah. Maksudnya apa? Allah yang haramkan bulan tersebut. Dia termasuk satu dari 4 bulan haram. Sya'ban bulanku. Kenapa bulanku? Karena Nabi yang sangat menghidupkan bulan Sya'ban yang pertama sekali. Bahwa di bulan Sya'ban itu diangkatnya amalan-amalanku. Aku suka ketika diangkat amalanku dalam kondisi berpuasa. Maka dinamakan dengan bulan Nabi. Adapun Ramadan, bulan umatku. Kenapa? Karena umatku kalau sudah tiba bulan Ramadan, mereka berbondong-bondong menghidupkannya dengan berbagai macam ketaatan. Maka dinamakan dengan bulan umat Nabi. Jadi kalau kita katakan maknanya, boleh jadi. Tapi jangan katakan bulan umatku, tapi bulan umat Rasulullah SAW. Karena kalau kita katakan bulan umatku, siapa aku di situ? Nabi. Berarti yang bicara siapa? Nabi. Berarti kita mendustakan atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga misalnya hadis, siapa yang berpuasa di bulan Rajab 1 hari, maka dia wajib mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah akan menempatkannya di surga Firdaus yang paling tinggi. Itu yang berpuasa 1 hari. Barang siapa yang berpuasa 2 hari di bulan Rajab, maka bagi dia pahala yang tadi itu 2 kali lipat. Dan setiap kali lipat itu, maka pahalanya seperti gunung-gunung yang ada di dunia. Masya Allah. Barang siapa yang berpuasa di bulan Rajab 3 hari, Allah jadikan antara dia dengan neraka itu jarak yang sangat jauh, yang lebih kurang
Perjalanannya itu adalah 1 tahun. 1 tahun itu berarti berapa? Kalau 1 hari 83 km, kita bilang 80. 1 bulan kali 30, 2400 km kali setahun. 2400 berarti menjadi 24.000, ya. 28.400 lebih kurang begitulah, ya. Jadi teman sekalian yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini cerita-ceritanya luar biasa, hadis-hadisnya ini hadis palsu semua. Barang siapa yang berpuasa 4 hari di bulan Rajab, maka dia akan dihindarkan dari musibah, dihindarkan dari penyakit, dihindarkan dari gila, dihindarkan dari fitnah Masih Dajjal, dihindarkan dari azab kubur. Memang bagus-bagus ini maknanya. Tapi ini adalah hadis palsu. Barang siapa yang berpuasa sampai 7 hari, dihindarkan dari 7 pintu neraka jahanam. Barang siapa yang puasa bulan Rajab sebanyak 8 hari, maka dia berhak untuk mendapatkan ke-8 pintu surga. Setiap hari terbuka satu pintu yang lainnya lagi di hari berikutnya. Barang siapa puasa 9 hari, ini semuanya adalah hadis palsu. Demikian dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Baik, sidang hadirin hadirat sekalian, banyak kali kita dengar hadis palsu, nanti takutnya terbawa pula, ya. Ya, jadi yang intinya, mari sama-sama kita agungkan bulan yang telah diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Rajab. Kalau mau melakukan amalan, silahkan lakukan amalan, namun jangan menyandarkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, tapi ada satu riwayat yang mengatakan janganlah kamu berpuasa di bulan Rajab. Para ulama mengatakan itu makna hadisnya ada dua. Satu dari dua. Yang pertama, makna larangan berpuasa di bulan Rajab adalah kalau kita puasa 1 bulan penuh. Ya. Makna yang kedua, larangan puasa di bulan Rajab, kita mau puasa sunat hanya di bulan Rajab. Bulan lain enggak mau puasa. Puasa 6 di bulan Syawal enggak mau, puasa di bulan Muharram enggak mau, pokoknya maunya hanya bulan Rajab. Dua larangan tersebut maknanya adalah dua. Ini sebagaimana yang terdapat dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Jadi hadis yang melarang puasa di bulan Rajab itu punya dua makna. Puasa penuh sepanjang bulan Rajab sehingga enggak buka 1 hari pun, bukanya cuma malam, hari selalu berpuasa. Atau makna yang kedua, kita hanya mau puasa sunat di bulan Rajab, di bulan lain enggak mau puasa. Baik, demikian